Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum lanjut bantu subscribe, terima kasih kawan. Jika tidak hafal bacaan sholat, apa yang harus dilakukan? 1. Salat tetap wajib meski tidak hafal bacaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Salat adalah ibadah yang paling dasar. Hukum tidak hafal bacaan salat saat salat sebenarnya bukanlah suatu perbuatan yang dosa. Namun orang tersebut wajib memperbaiki diri dengan belajar dan menghafalkannya secara bertahap. Jika orang tersebut sudah terlalu tua atau kurang akalnya, maka hal itu bukan dosa baginya. Intinya salat tetap wajib dilakukan sesuai kemampuan, dan tiap umat muslim wajib terus belajar untuk bisa melakukan salat yang benar. Abu Hurairah berkata, pada setiap rakaat ada bacaannya. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perdengarkan, keraskan bacaannya kepada kami, maka kami pun akan perdengarkan kepada kalian, dan apa yang kau sembunyikan tidak mengeraskan bacaan kepada kami, maka kami pun tidak mengeraskan jatuh pada kalian. Jika kalian tidak tambah selain Al-Fatihah maka itu sudah cukup, namun bila kalian tambah setelahnya itu lebih baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Setidaknya wajib hafal Al-Fatihah. Berdasarkan kedua hadis Nabi, mayoritas Islam berpendapat bahwa jika seseorang tidak tahu bacaan sholat atau belum hafal semuanya, maka paling tidak harus membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya, karena membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat dan penyempurna dari sholat. Misalnya bagi yang benar-benar belum mampu atau mualaf, setidaknya belajar Al-Fatihah terlebih dahulu, dan setiap menjalankan salat bisa mengikutinya dengan berjamaah, sambil terus belajar agar hafal bacaan. 3. Jika tidak hafal Al-Fatihah. Namun jika tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dihafalnya, maka ia hendaknya bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini sudah cukup baginya untuk menggantikan bacaan sholat dan Al-Fatihah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, saya tidak bisa membaca sedikitpun dari ayat Al-Quran, maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar,
Wala haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Nasai. Nah sobat, jika orang tersebut sama sekali atau baru belajar menghafal Al-Fatihah, ia bisa menggantinya dengan bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil, dan tentunya selanjutnya tetap harus belajar bacaan salat dan menghafalnya. 4. Melakukan salat dengan berjamaah. Orang yang tidak hafal bacaan sholat hendak melaksanakan sholat yang secara berjamaah dengan hanya mencukupkan bacaan takbir pada setiap pergantian gerakan dan bertasbih. Setelah itu, karena dengan sholat berjamaah, maka menurut sebagian ulama bacaan Al-Fatihah, makmum sudah diwakili oleh bacaan imam dalam hal sholat yang bacaannya dikeraskan. Namun dalam hal sholat yang bacaannya sah, tidak dikeraskan sah, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan jika tidak hafal Al-Fatihah, maka dapat digantikan dengan bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Oleh karena itu jika orang yang tidak tahu bacaan sholat yang melaksanakan sholat sendiri, tanpa membaca Al-Fatihah, ayat lain dari Al-Quran atau tasbih dan hanya melakukan gerakan dan takbir saja, maka menurut sebagian ulama sholatnya tidak sah. Namun menurut sebagian ulama yang lainnya sholatnya sah jika dilakukan berjamaah. Meskipun hanya bertakbir pada setiap berganti gerakan sholat, jika ia benar-benar tidak bisa bertasbih dan belum sempat belajar. Misalnya, jika baru pertama kali Anda sholat setelah menjadi mualaf, karena inilah yang sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Akan tetapi Anda wajib belajar setelah itu dan secara bertahap. Mulai menghafal bacaan-bacaan sholat. Nah sobat, tentunya Islam tidak pernah memberatkan umatnya dalam beribadah. Semuanya mendapatkan jalan yang terbaik. Jika memang bersungguh-sungguh ingin mendekat dan menjalankan perintah Allah. Namun jika ada orang yang tidak hafal bacaan salat dan selanjutnya ia tetap tidak mau belajar karena lalai dan malas, baginya adalah sebuah dosa besar sebab ia dengan sengaja tidak menjalankan perintah Allah. Dalam hal ini tentunya hanya Allah yang tahu sejauh mana kesungguhan hambanya termasuk kesungguhan hambanya dalam belajar, jika ia masih diberi akal sehat dan diberi kemampuan untuk menghafal bacaan salat namun tetap tidak mau berusaha, maka ia menjadi orang yang merugi dan selamanya tidak akan mampu menjalankan ibadah dengan benar. Tentunya hal ini akan merugikan dirinya sendiri. Yakni ia memiliki hati yang gelap dan tertutup, sebab hatinya jauh dari hidayah serta ia melakukan salat tidak dari hati karena dengan sengaja melalaikannya dan meremehkannya. Semoga dijauhkan dari perbuatan yang seperti ini ya sobat. Sebab orang yang merugi ialah orang yang dengan sengaja menjauhi perintah Allah. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Sekarang sobat sudah memahami secara lengkap mengenai hukum tidak hafal bacaan sholat saat sholat ya sobat. Jangan lupa untuk membagikan wawasan Islami ini agar menjadi jalan untuk saling mengingatkan kebaikan
kepada orang lain. Semoga apa yang penulis sampaikan bisa menjadi wawasan Islami yang bermanfaat dan menjadi jalan untuk memperbaiki diri menuju pribadi yang lebih baik di mata Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah